Thank you, para warriors. Oke, sekarang waktunya Warriors Kids untuk menyampaikan ayat hafalannya. Dimulai dari kakak tertua. Kalau tertua, silahkan. Yohanes ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Terima kasih. Lanjut, kakak kedua. Aleandra Gelova. Yohanes 14 ayat 6. Dan kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Selanjutnya. Kakak ketiga. Cici Adel. Adel. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Masih besar suaranya. Kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yeay. Dan yang terakhir, anak bungsu. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Terima kasih para warriors. Silakan Kakak Faith. Rapat tadi nak. Adik rapat. Ya, terima kasih para warriors. Kita Warriors Kids menghafal ini. Terima kasih juga tadi yang Warriors Teens. Wah, sharing-sharingnya tahu kalian luar biasanya. Sudah sedalam itu kalian punya perenungan. Thank you. Kita mau dengar firman-Nya. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Yesus, hanya Kau Tuhan, satu-satunya penyertaan-Mu bagiku tak bisa-bisa Tuhan. Haleluya. We need you, Lord, we need you, Lord, we need you, Lord. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya minta Papa untuk berdoa. Sudah kedengaran, Pak.
mengurapi hambamu Mami Ina ya Bapa dalam sorga, untuk biarlah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui hambamu ya Bapa. Bapa, kami sungguh-sungguh membuka hati kami untuk isi hati Tuhan dicurahkan bagi kami. Kalau hadirat-Mu ada di tempat ini, Tuhan, hadirat-Mu ada bersama dengan kami semua, dimanapun kami berada Tuhan. Hadirat-Mu menguasai kami Tuhan. Maka ketika hadirat-Mu menguasai kami, Engkau melepaskan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Jadi lepaskanlah itu tanpa menahan-nahannya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua dikuasai oleh hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Sekali lagi urapi hamba-Mu dan tolong kami semua Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilakan Mami Ina. Silakan Mami Ina. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali kalau kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom online. Merasakan suatu kehormatan bisa melayani saudara-saudara diklik pada hari ini. Wah, luar biasa tadi anak-anak remaja. I'm so blessed. Dahsyat sekali. Baik, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara sekalian. Terima kasih Pastor Ale untuk waktu ini yang diminta untuk saya sharing. Saya ingin bahas dengan singkat tentang bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada orang yang bilang kepada kita I love you, itu apa yang saudara alami? Kalau ada seorang yang bilang kepada kita aku mencintaimu, wow, itu merupakan suatu pernyataan buat kita dan membuat kita mengalami rasa aman dalam hati kita, memberikan juga perlindungan dan suatu kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kita akan melihat ayat ini. Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Bahasa Inggrisnya bilang gini, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Tuhan katakan bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ya, sebenarnya ayat firman Tuhan ini yang adalah perjanjian lama, ini sebenarnya adalah new covenant antara Allah dengan manusia di dalam perjanjian baru. Kalau saudara tentunya tidak pernah lupakan bagaimana waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka harus menempuhnya dengan lebih kurang 40 tahun masuk ke tanah perjanjian. Dan di dalam perjalanan mereka mengalami banyak hal. Bahkan mereka menjadi bangsa yang sangat memberontak. Mereka complaining, ya, murmuring di hadapan Tuhan. Bahkan ada kejadian mereka sampai membuat patung supaya mereka bisa melakukan penyembahan berhala. Itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Banyak hal-hal sampai Tuhan membawa mereka 40 years. Kalau sekarang saudaraku dari Mesir ke Israel, saudara bisa dapat tempuh perjalanan lebih kurang 8 jam saja naik mobil, naik bus. Ya, ini 40 hari pada saat 40 tahun, luar biasa sekali. Nah, tapi ini dahsyatnya Tuhan tetap mengatakan I love you kepada bangsa Israel. I love you with my everlasting love. Lalu kita baca ayat yang pertama dikatakan, saya akan bacakan, pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Sampai Tuhan bilang, menampakkan diri dan katakan, I love you with my everlasting love. Saya yakin dan percaya bahwa perkataan Tuhan kepada kita pada hari ini, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kehidupan kita. Ini kabar baik yang luar biasa.
Mungkin kita bertanya, apa istimewanya Tuhan mengasihi kita? Mungkin sudah biasa, sudah lazim kita dengarkan itu. Itu yang perlu kita tahu, bahwa kasih Tuhan itu sangat istimewa. Keistimewaannya ada pada kualitas kasihnya. Ya. Pernahkah kita berpikir bahwa kualitas kasih di dalam hidup kita sering nggak pedulikan. Kita pikir itu hanya sebuah perasaan. Tapi kasih Tuhan sangat powerful. Berkualitas tinggi. Punya bobot yang dahsyat. Dan kasih ini saya ingin bagikan kepada saudara sekalian pada siang hari ini. Dan itu dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya 19 katakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya apa? Ya, bukan kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Artinya Tuhan mau kasih kita kepada Tuhan itu sama kualitasnya dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Bisakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti kasih yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, kasih Tuhan yang kekal ini punya implikasi. Yang saya mau untuk kita sungguh-sungguh bisa memahami akan kasih Tuhan ini. Bahwa Tuhan itu melanjutkan kasih setianya. Artinya kasihnya Tuhan itu tidak berhenti sampai di sini. Tapi dia melanjutkan. I love you. Lalu Tuhan dikatakan ini, aku melanjutkan kasih setia aku kepadamu. Yaitu kasihnya Tuhan itu terus-menerus. Nggak pernah berhenti. Artinya kasih Tuhan selalu always. Nggak pernah never. Selalu berlangsung dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, dengan masa-masa pandemik ini, apakah Tuhan tetap mengasihi saya? Di mana Tuhan sekarang ini? Banyak orang mengalami banyak penderitaan. Banyak orang mengalami bahkan sakit-sakit mental illness banyak. Sekarang ini. Is God still love me? Dan saya mau bilang kepada saudara saat ini, apapun frustasimu, apapun kekecewaanmu, apapun kemarahanmu, tidak bisa hentikan kasih Tuhan. Dia terus-menerus mengasihi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Tidak ada bahkan di dalam benaknya Tuhan bahwa dia nggak mengasihi kita. Nggak pernah ada dalam benaknya Tuhan. Sudah Mi, saya kasihku kepadamu setengah-setengah saja. Nggak seperti dulu waktu kau sungguh-sungguh mencari aku. Enggak. Tapi kasih Tuhan terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita. Bahkan ini, iblis selalu bilang begini, bahwa kita tidak dikasihi, dosa kita terlalu besar, dia selalu accuse kita, menuduh kita. Tapi Tuhan katakan begini, bahwa aku sudah bayar engkau dengan darahku yang mahal. Itu bukti kasihku kepadamu. Nah, kasih Tuhan yang demikian ini, saudara sekalian, saya mau bilang, ini kasih Tuhan yang sempurna. Enggak ada awal, enggak ada akhirnya. Enggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kasihnya perfect. Kasihnya sempurna di dalam kehidupan kita. Saya suka sekali. Ini yang saya selalu pakai kata-kata ini. Kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun. Bukan kasih yang jikalau. Walaupun ada mungkin tadi yang datang ke Zoom online ini. Mungkin dia marah-marah sama istrinya. Tuhan tetap mengasihimu. Kalau mungkin ada anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Tuhan tetap mengasihimu. Walaupun toh mungkin pikirannya kita sekarang kita mau berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihimu. Kalau begitu Tante Ina, saya buat apa saja deh, sembarang mau saya buat. Saya bisa buat dosa, saya bisa buat keinginan saya sendiri. Kan Tuhan tetap mengasihi saya. Saya selalu menjawab ini, risiko ditanggung penumpang. Kita tanggung sendiri akibat daripada perbuatan kita. Karena upah dosa adalah maut. Saya suka dengan ada satu anak remaja tadi. Saya nggak tahu siapa namanya. Yang dia kutip Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-14. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mentaati perintah-perintahnya. Ini membuat saya, wow, waktu dia bilang begitu, saya katakan, yes, amen. Memang ini kebenaran firman Tuhan. When we love God, I do believe this, we want to obey Him. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya yang bisa membuat kita menyanyikan lagu I Love You Lord. Tahu kan itu lagu? I love you Lord and I lift my voice. Suara saya tidak sebagus suaranya Faith ya.
to worship you. Oh my soul rejoice. Waktu kita nyanyikan lagu itu, Lord I love you Lord. Seperti kita angkat hati kita angkat di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia. Lalu kita katakan dengan puji-pujian dari ucapan bibir mulut kita, Tuhan aku mengasihi Engkau. Saudara, waktu kita mengatakan itu, saya terlalu percaya itu seperti apa? Seperti dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan sangat menyenangkan akan hati Tuhan. Kalau itu kita manifestasikan tentunya dalam kehidupan kita. Barang siapa mengasihi Dia, Dia mentaati juga perintah-perintahku. Kita mau taat kepada apa yang Tuhan sodorkan kepada kita dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ini nggak bisa diganggu-gugat. Kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita adalah kasih yang walaupun bukan kasih yang jikalau. Saya ngomong seperti ini, saya merasa seperti kasih Tuhan sedang mengalir dalam hati saya. Tuhan itu luar biasa sekali. Dia Bapa yang baik. Sampai kadang-kala kita sudah tidak tahu mau bilang apa. Tuhan tuh He love us so much. Ya. Saya biasa tanya Tuhan sesuatu, Tuhan, bagaimana, apa yang harus saya buat, apa keputusan yang harus saya bikin di depan saya, Tuhan. Mungkin ada orang-orang juga di sekitar kita yang kadang-kala mungkin menjengkelkan kita. Ya, Tuhan, apa yang saya harus buat dengan dia, Tuhan? Tuhan bilang begini, kasihi saja. Ya, because of what? Kadang-kala Tuhan bilang ini, I love you. Banyak kali di dalam hati. Oh, because God love me. Itu merasa aman dalam hati. Dan orang-orang yang mungkin datang dalam kehidupan kita yang mau mengganggu kita dengan segala macam bentuk-bentuk penggangguan itu, kita terus mengasihi. Haleluya. Kita terus memberkati. Haleluya. Keluar dalam hati kita terus, Lord, I bless them. Karena apa? Karena kita bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih yang walaupun bukan kasih yang jikalau. Nah, kasihnya Tuhan juga adalah kasih yang berkorban. Ini ayat menjadi ayat yang saya mau bisa bilang ayat emas saya dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan ini ayat Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Dikatakan gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih yang diberikan oleh Yesus kepada kita, karena He call us friends, ya, good friend, sahabat, teman baik. Tuhan sebut kita sahabat. Itu adalah kasihnya Yesus yang Dia korbankan nyawanya buat kita. Dan kasihnya Tuhan ini adalah kasih yang real, kasih Tuhan yang berkorban. Saya suka bilang ada kasih punya perbedaan dengan nafsu. Ya, kalau kasih itu upaya untuk mengorbankan diri kita sendiri dan menguntungkan orang lain, karena kasih selalu memberi. Sedangkan nafsu adalah upaya untuk mengorbankan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, karena nafsu selalu mengambil. Itu adalah perbedaan antara kasih dan nafsu. Makanya saya suka bilang sama anak-anak muda, kalau ada engkau sedang punya teman baik atau orang istilahnya punya pacar, terus pacarmu bilang sama kau, oh ya, because you love me, so do whatever I want. Buat apa yang mauku. Lalu kalau kau mengasihi aku, kamu harus misalnya tidur dengan aku. Wah, itu namanya bukan kasih, itu nafsu. Saya suka bilang sama anak-anak muda, kalau ada orang yang buat demikian, ya lebih baik tinggalkan saja orang itu. Karena pasti itu bukan yang terbaik buat kamu. Karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihimu. Dia hanya mengasihimu karena mengasihi kau dengan memiliki suatu keinginan hawa nafsu. So, it's so different. Ada perbedaan yang betul-betul luar biasa antara kasih dengan nafsu. Nah, kalau berkorban, Ibu Bapak Saudara, berkorban itu adalah kita dapat memberi kehidupan kita, memberi sampai rasa sakit. Itu berkorban. Jadi bukan, oh oke, saya memberi aja. Enggak, tapi memberi sampai rasa sakit itu terjadi. Memberi sampai kita bisa lose everything. Sehingga apa? Keserupaan dengan Kristus menjadi milik kita, termanifestasi dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan ada dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 21, kita nggak usah buka, bagaimana janda yang memberikan persembahan. Ya, kita tahu sekali cerita ini. Jadi
waktu janda ini memberikan persembahan, itu di ayat yang pertama, dikatakan janda miskin masukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ada melihat juga orang-orang kaya masukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ini perkataannya Yesus loh. Sesungguhnya, itu ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua beri persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Apa yang dimaksudkan di sini, Bapak Saudara? Bahwa dia memberi sampai rasa sakit itu ada. Dia memberi dari kekurangannya. Dia beri seluruh nafkahnya. Dia beri yang terbaik. Makanya kalau kita memberi, it's not talking about money saja. Bukan hanya bicaranya tentang uang, enggak, saudara. Bicara apa saja, kita beri waktu kita untuk Tuhan. Beri hidup kita untuk Tuhan. Ya, memberikan, menolong orang yang susah. Banyak orang-orang yang menderita. Bahkan kita angkat telepon, kita menghibur orang yang susah. Ya, itu adalah apa? Persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Memberi kehidupan kita, memberi semua yang terbaik buat kehidupan kita. Kadang-kala kita suka pikir gini, bagaimana saya mau beri? Saya juga pas-pasan bagaimana saya mau memberi. Tapi Tuhan melihat apa hati kita. Kita tabur aja. It's not talking about money, bukan. Tapi talking about your time, talking about your life, talking about everything yang Tuhan berikan kepada kita. Potensi-potensi, karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita tanam itu, tapi kita perlu kembangkan itu, dan kita pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin untuk kita bagikan dalam kehidupan kita apa saja. Saya percaya kita semua ada di tempat ini ada lebih kurang 21 orang. Ya, ada sesuatu yang khusus, yang spesial yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saya percaya kita punya potensi yang luar biasa. Saya suka dengan Faith. Faith punya potensi, Tuhan kasih dia suara, dia bisa main musik, dia bisa pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun dalam kehidupan kita, gali itu, terus kembangkan itu, pakai buat Tuhan, pakai buat pelayanan pekerjaan Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya sampai pikir-pikir kalau suara saya bagus juga ini, saya pengen nyanyi ini. Ya, tapi kalau saya nyanyi, Om Jo bilang nanti mati lampu katanya kalau saya nyanyi. Jadi lebih baik saya jangan nyanyi daripada mati lampu, gitu ceritanya. Tapi ini apapun yang Tuhan percayakan pada kita, pakai itu, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat ini saya baca, ini ayat mungkin sering kita baca tentang perempuan janda ini yang miskin ini. Tapi dia beri bahkan seluruh nafkahnya. Saya suka bayangkan seluruh apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nggak ada yang tersisa lagi. Kita kasih semua untuk Tuhan. Ya. Saya nggak pernah lupa kalau Om Jo suka bilang, sebenarnya banyak potensi-potensi yang terkubur itu ada di mana? Ada di kuburan. Itu sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu sudah selesai. Sudah nggak bisa lagi digali lagi. Lalu keluarkan potensimu, keluarkan talentamu, udah nggak bisa. Udah terkubur, udah udah finish. Tapi kita yang masih bernafas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yang masih punya waktu-waktu yang Tuhan berikan kesempatan buat kita pakai hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pakai hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai seluruh apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk pelebaran kerajaan Allah. Bayangkan, ini hari adalah hari Minggu, tanggal 7 Maret. Kita masuk pada bulan yang baru. Maksud saya, kita masuk pada bulan Maret. Bayangkan, cepat sekali. Kayaknya baru kemarin itu Natal. Kayaknya baru 2 minggu yang lalu tahun baru. Bayangin, ini sudah Maret. Sudah minggu pertama kita masuk. Mulai masuk lagi minggu kedua. Bayangkan. Saya suka bilang ini, waktu saya di tempat tidur saya buka mata jam 5, jam 6, jam 7 pagi. Bangun dari habis istirahat sepanjang malam. Saya bilang, itu anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan kalau kita masih bisa untuk bernapas. Masih bisa untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Itu luar biasa. Orang-orang tiba-tiba mendadak harus dikubur. Bayangkan. Saya kira-kira it's talking about the end of February.
Itu hampir tiap hari teman-teman baik, teman-teman yang kenal, bukan teman-teman jauh, teman-teman baik dipanggil Tuhan. Teman baik saya SMA dipanggil Tuhan. Sepupu saya suami istri dipanggil Tuhan. Sepupu 1 kali. Bayangkan. Lalu ada teman punya suami dipanggil Tuhan. Waduh. Kalau saya bisa bilang, orang yang saya kenal selama 40 tahun, ya, itu dipanggil Tuhan juga di Toraja. Bayangkan. Pendeta saya di Toraja dipanggil Tuhan juga. Itu hampir tiap hari. Bayangkan. My God, sebelum lagi kakak saya tahun lalu, bulan April, dipanggil juga oleh Tuhan. Sampai hari ini saya belum pulang ke Indonesia. Sampai saya pikir-pikir, Lord, what's going on? Kemarin lagi ada teman baik kita yang dari Bandung dipanggil oleh Tuhan. Kaget, orang-orang muda-muda penginjil yang luar biasa. Satu persatu. Sampai kemarin sampai Bang Jo bilang gini, apa ya Tuhan coba berbicara buat kita ini. Maksudnya buat orang-orang percaya. Tiba-tiba bukan orang-orang tua, orang-orang muda juga. Makanya saya bilang kalau kita masih bisa buka mata, masih bisa tersenyum dan bilang thank you Jesus for this new day. It's a grace of God. Itu anugerah dan kasih karunia Tuhan. Makanya tidak ada sekarang dalam kehidupan kita untuk kita menyombongkan diri kita untuk merasa hebat, merasa bisa, ya, untuk kepahitan, kekecewaan itu sudah tidak akan. Saya mau bilang itu sudah sangat disayangkan kalau itu masih ada kita bergumul dalam hal-hal yang demikian. Yesus sudah mau datang, ya, ini waktunya untuk kita put the priority, buat prioritas yang utama untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ayatnya yang ketiga, katakan begini. Setelah Tuhan menampakkan diri, mengasihi kita dan kasih yang kekal dan melanjutkan, ayat yang keempat. Aku akan bangun engkau kembali, haleluya. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Dikatakan aku akan membangun engkau kembali. Kasih yang kekal itu membangun kita kembali. Engkau akan dibangun. Siapapun yang ada saat ini. Ya, saya mau katakan kepada saudara, saudara dibangun oleh Tuhan. Tuhan mau membangun kita. Amsal pasal yang ketiga, kita akan lihat ayat ini. Ayat 3-4. Bisa tolong ditaruh aja di depan, di screen. Amsal 3. Thank you, Jesus. Ayat 3 bilang begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Itu ayat 3. Ayat 4. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada luar hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dikatakan di sini kita akan mendapat penghargaan. Kenapa dibilang jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau? Taruh itu pada lehermu. Kalungkan itu. Saudara kalau pakai kalung, ya. Kalau pakai kalung, tentunya kalung itu kalau kita taruh di, kan biasa ada orang kasih masuk dia di dalam bajunya. Kalau kita taruh kalung itu di luar bajunya kita, ya, itu pasti orang lihat. Kita tidak bisa sembunyikan. Kita jalan, orang lihat. Lalu dikatakan tuliskan pada loh hatimu. Kasih itu, saya mau katakan, di dalam kehidupan kita, kalau kita penuh dengan kasihnya Tuhan di dalam hati kita, itu akan nyata keluar dari dalam hidup kita. Percaya Ibu Bapak Saudara, kalau kita penuh dengan kasih Tuhan itu tidak akan tersembunyi di dalam kita. Tetapi ini akan termanifestasi keluar di dalam kehidupan kita. Orang akan tahu, orang akan ketahuan kalau dia penuh dengan kasihnya Tuhan. Saya pernah ketemu Ibu Teresa di India waktu saya melayani Tuhan di India. Ini sudah lama waktu saya pergi praktek di India dengan Youth with Mission. Lalu kita prakteknya di New Delhi. Terus kita mau pergi ke Calcutta ya.
Kenapa mau pergi lihat Ibu Teresa? Kita sampai di tempat tujuan, yaitu di rumah Ibu Teresa. Boleh ketemu nggak sama Ibu Teresa? Saya sama teman saya namanya Nancy Nepola. Lalu suster itu bilang, saya kira dia sudah tidur, tapi let me see. Apakah bisa untuk bertemu dengan kalian? Enggak berapa lama tiba-tiba langsung muncul Ibu Teresa. Keluar dari kamarnya. Lalu salam kepada kami. Saya mau bilang gini, keluar kelihatan dari pancaran wajahnya Ibu Teresa penuh dengan kasih yang luar biasa. Orang yang tidur di emper jalan, di emper toko, dia datang, dia rawat dengan penuh kasih. Orangnya pendek, udah bongkok, sudah tua, ya. Dan juga dia perawat, lalu bukan cuma menolong mereka, menceritakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. I'm so blessed ketemu dengan Ibu Teresa. Sampai dunia memberikan hadiah Nobel buat ibu ini. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghargai apa yang dikerjakan oleh ibu ini. Sampai waktu dia meninggal sama Lady Di, ya enggak terlalu lama. Lady Di dulu baru Ibu Teresa, lalu ada tulisan siapa yang paling cantik di antara kedua perempuan ini. Tentu mereka talking about the inner beauty, kecantikan batinia yang dimiliki oleh Ibu Teresa. Makanya saya percaya kalau kita penuh dengan kasih Tuhan, itu akan termanifestasi keluar di dalam kehidupan kita. Sebab itu Alkitab bilang begini, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau dunia atau manusia hargai kita, kan apa yang mereka lihat dengan pandangan mata mereka kan. Kalau kita punya kedudukan yang tinggi, manusia hargai kita. Kalau kita punya status sosial yang baik, kalau kita punya rumah yang mewah, punya mobil yang mahal, itu dihargai sama dunia, dihargai oleh manusia. Tapi Tuhan, apa yang dilihat oleh manusia, bukan yang dilihat oleh Tuhan. Selalu manusia lihat di depan mata, tapi Tuhan selalu melihat hati, Alkitab bilang. Tuhan menghargai kita. Saya mau bilang kepada ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. You are so precious in God's sight and He loves you so much. Engkau berharga di mataku, Tuhan bilang. Dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Ada beberapa saudara-saudara yang ada di depan, yang ada di Zoom online ini. Ya, namanya Yael Narwastu, Tuhan mengasihi engkau. Enggar Widya, Tuhan mengasihimu. Ada pakai nama Maxwell di sini, Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Nina, Tuhan mencintaimu dengan kasih yang kekal. Keluarga Robert, Tuhan mengasihi ibu bapak, saudara sekalian dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan melanjutkan kasih setianya. Bahkan dikatakan di sini Tuhan mau bangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Saya yakin caranya Tuhan membangun kita. Dia menghargai kita dengan luar biasa. You are so precious, berharga dan mulia. And I love you, says the Lord. Kasih Tuhan yang membangun kita pun adalah terwujud dengan kasih Tuhan yang mendisiplin kita. Ini ada hubungan yang kuat tentunya. Kalau saya nggak sebutkan ini, saya merasa ada yang tertinggal kalau saya tidak bahas tentang kasih Tuhan adalah kasih yang mendisiplin kita. Amsal 3:12 saya akan bacakan aja. Alkitab bilang ini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak yang gampang tentunya, Tuhan mengajar kita, beri ajaran kepada kita. Seperti ayah kepada anak yang disayangi. Banyak ayah-ayah di sini. Ya, Pastor Ale adalah seorang ayah. Tentunya kalau anaknya tidak dengar-dengar atau sengaja tidak taat, pasti didisiplin. Disiplin itu keluar bukan karena dari kemarahan tentunya, tapi keluar daripada kasih sayang. Bahwa I do this for you because I love you. Supaya kau mungkin sekarang ini menangis. Kalau saya nggak disiplin kamu, nanti saya yang menangis lihat kamu. Ya, mungkin seorang ayah mengatakan demikian dalam hatinya kepada anaknya. Karena kasih Tuhan pasti mendisiplin kita. Firman Tuhan juga dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 bilang begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Haleluya. Menghajar di sini itu bahasa aslinya adalah poideo. Ya. Apa artinya poideo, Ibu Bapak Saudara? Artinya poideo adalah mendisiplin. Haleluya. Jadi Tuhan mendisiplin orang yang dikasihnya. Dan yang menyesah, bayangkan, orang yang diakuinya sebagai anak. Dan Alkitab juga bilang begini dalam Wahyu 3:19, barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Mungkin kita mengalami proses-proses pendisiplinan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita yang sudah punya anak sebagai orang tua, itu kalau kita katakan bahwa disiplin, kita mudah untuk mengerti. Kita cepat untuk mengerti karena kita ngalamin itu dalam kehidupan kita tentunya. Kita punya anak-anak. Saya ingat sekali kalau dulu masih kecil, anak-anak disiplin bisa dipukul pantatnya. Dipukul pakai tongkat. Karena biasa anak-anak juga, anak-anak kecil juga, kadang-kala mereka mau buat maunya sendiri kan. Dan mereka juga kadang-kala pintar juga mainin sama orang tuanya. Tapi kita bisa lihat kalau ada perbuatan yang mereka sengaja untuk tidak taat, mereka perlu untuk apa? Disiplin, dipukul pantatnya, bukan kepalanya, bukan tangannya, tapi ini sudah ada bantal yang ditaruh oleh Tuhan buat kita. Itu adalah tempat disiplin buat anak-anak. Sampai dia sakit. Saya ingat sekali kalau saya dulu waktu BJ tidak taat, ya, saya pukul dia. Dia sudah tahu kalau saya pukul itu masih ada kasihan-kasihan yang tidak sakit. Sampai dia pernah bilang kalau mama pukul tidak sakit, kalau papa pukul baru sakit. Oh, kalau papa yang pukul benar-benar sampai bunyi, sampai sakit, sampai dia nangis. Dan waktu dia nangis ditanya, kau tahu kenapa kamu dipukul? Iya tahu. Kenapa? Karena saya begini. Tahu kenapa kamu didisiplin? Iya. You know what? Because I love you. Jadi dia dipeluk dan dicintai, dikasihi kembali, didoakan, selesai. Ya, jadi itu adalah kasih yang mendisiplin supaya kita menjadi lebih baik tentunya, untuk kita mengalami yang namanya pertobatan yang sepenuhnya. Makanya kenapa biasanya ada juga hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mungkin tidak dikasih dulu pelayanan karena mengalami pendisiplinan. Ya, saya setuju dengan hal yang demikian. Kalau mungkin di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ada hal-hal yang kita perlu disiplin, ya, supaya apa? Bukan untuk karena kita tidak mengasihinya, karena kita mengasihinya, untuk dia berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan dan kembali berbenah diri di hadapan Tuhan sehingga tiba waktunya, tiba saatnya dirilis kembali di dalam pelayanan. Jadi kasih Tuhan adalah kasih yang kekal, itu membangun kita kembali dengan cara kasih Tuhan mendisiplin kita. Yang terakhir, dan saya selesai di sini. Kasih Allah adalah kasih yang membangun, dia memulihkan kehidupan kita. Bukankah ayat firman Tuhan katakan bahwa aku bangun engkau sehingga engkau dibangun, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Dia boleh mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab bilang, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Haleluya. Mulut kita penuh dengan tertawa. Sehingga orang mengatakan, Tuhan telah melakukan perbuatan besar terhadap orang-orang ini. Maka kita semua bersukacita. Saya terlalu percaya bahwa dia bangun kita, dia pulihkan kehidupan kita. Banyak hal-hal saudara yang terjadi. Ada pelacur yang diubahkan Tuhan menjadi penginjil yang luar biasa. Ada preman diubahkan Tuhan menjadi hamba Tuhan, pendeta yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tuhan bisa mengubahkan kehidupan yang tidak mungkin jadi kehidupan yang mungkin. Dan saya mau bilang begini buat ibu bapak saudara sekalian. Kasih Tuhan yang memulihkan kita ini terus terjadi dan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, apakah kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup kita?
Apakah ada ketakutan yang luar biasa datang pada saat ini? Di tengah-tengah orang sebut pandemi COVID-19 ini atau COVID akademik ini. Ya, walaupun kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena kita percaya ini akan segera berakhir. Ya, kita nggak tahu kapan, tapi pasti akan segera berakhir. Apakah kita mengalami hal-hal kekecewaan dengan keadaan kehidupan kita yang mungkin tidak kunjung selesai? Tuhan bilang begini, I love you, dan aku mau memulihkan kehidupanmu. Aku mengasihi engkau. Aku melihat air matamu yang jatuh, dan yang kutampung dalam kirbatku. I never leave you, aku selalu ada bersamamu, dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibu Bapak Saudara, di bulan November, beberapa bulan yang lalu, di tahun 2020, Oktober, November, keadaan di Victoria, tempat kami tinggal ini, ada lebih kurang 1 juta orang kena mental illness, sakit jiwa. Karena kita mengalami lockdown yang cukup panjang. Bayangkan lockdown 6 minggu, nggak boleh keluar lebih dari 5 kilometer. Dan orang banyak di rumah. Oh, keadaan kota sangat sepi, sunyi sekali. Ya, orang nggak bisa pergi kerja, orang kerja di rumah. Dan orang mengalami stres. Orang di rumah ketemu orang tuanya, ketemu anaknya, ketemu suaminya, ketemu istrinya terus-menerus. Banyak orang mengalami stres dan tekanan-tekanan. Habis itu ditambah lagi dengan lebih kurang 6 minggu lagi. Ya. 4 minggu, tadi sudah 2 minggu, 6 minggu tambah 4 minggu lagi. Itu sampai bisa dikatakan bulanan orang mengalami lockdown. Sampai penduduk Victoria yang lebih kurang 6-7 juta orang. 1 juta orang kena mental illness, saudara. Berarti di antara 7 orang, 1 orang kena stres. Itu keadaan begitu susah sekali. Wah, kalau saya lihat di komen-komen daripada orang-orang, komen mereka marah kepada pemerintah. Orang baku pukul dengan polisi. Polisi datang, lockdown. Bayangkan orang keluar nggak pakai masker, ditangkap, saudara. Sampai ada orang merayakan ulang tahun dalam sebuah rumah. Itu mungkin tetangganya lapor, wah datang polisi tangkap mereka, harus bayar, bayarnya nggak murah, bayarnya sekitar $1.000, bayangkan itu satu, kalau suami istri bayar untuk 2 orang, keadaan begitu mencekam sekali, banyak orang mulai udah menghujat sana dan sini dan sebagainya. Kita orang-orang percayanya bilang, Tuhan tolong, Tuhan ampuni, Tuhan bless this state, bless this city, Lord. Kita hanya dapat berdoa dan mengangkat kota ini di hadapan Tuhan. Orang mengalami banyak tekanan, bahkan orang minta ke psikiater untuk menolong orang-orang yang mental illness itu. Apa yang terjadi? Overbook. Mereka sudah booking, sudah penuh. Sampai tahun depan baru bisa. Saya mau bilang begini, Tuhan, kenapa kita bisa berdiri di atas kaki kita, Ibu Bapak Saudara? Kenapa kita boleh mengalami kekuatan? Saya mau bilang begini, itu hanya anugerah Tuhan. Hanya karena kita dipulihkan, hanya karena kebenaran firman Tuhan. Hanya karena perkataan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan. Saya yakin yang ada dalam kita adalah firman. Dalam kita adalah Yesus, Kolose 1:27. Dalam kita adalah firman Yohanes 15 ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Dan juga di dalam kita ada kasih. Saudara bisa baca itu dalam Yohanes 15. Saya nggak punya waktu untuk buka itu buat saudara. Saudara baca itu semuanya. Itu ada 3 hal di dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa diambil oleh apapun, yang tidak boleh diambil oleh siapapun juga. Dan inilah saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan menyembuhkan kita. Kasih Tuhan memulihkan kita. Saudara baca firman Tuhan. Baca Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Saya yakin saudara itu memulihkan kehidupan kita, menyembuhkan kita. Makanya saya selalu percaya bukan hurufiahnya, tapi Alkitab itu menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kita. Saya bersyukur mulai kembali baca ayat, mulai dari Perjanjian Baru, baca kembali sekarang ada kemarin selesai di kitab Wahyu, saya mulai lagi, saya mau membaca lagi di kitab Amsal, saudaraku. Makan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya hal-hal yang inilah yang memulihkan keadaan kita, memulihkan kehidupan kita. Pandemik ini, saya yakin kehidupan kita nggak akan sama lagi. Pelayanan kita pun nggak akan sama lagi. Pandangan kita terhadap orang lain pun nggak akan sama. Pandangan kita pun terhadap gereja tentunya berbeda. Dan saya mau bilang ini, Tuhan sedang riset kehidupan kita. Tuhan sedang
pulihkan keadaan kita untuk kita boleh menjadi apa tentunya. Jadi sama seperti karakter Kristus. Dan saya yakin kita memandang sudah tidak sama dengan 1 tahun yang lalu. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan saya aminkan bahwa Tuhan sedang memberikan ini pemborosan pewahyuan. Ada pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan sedang berikan buat kita. And I love to say that I'm really falling in love with Jesus. I just feel like the fire of God. Api Tuhan harus kita bawa, harus kita sebarkan kemanapun kita berada. Supaya sungguh-sungguh mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Saya akan akhiri dengan baca ayat ini sebagai ayat terakhir. Dan setelah itu kita berdoa. Roma 8 ayat 37 sampai 38. Sebagai ayat kita yang terakhir. Saya akan bacakan ayat ini, Roma 8 ayat 37 dan 38. Oh, haleluya Yesus. Thank you Holy Spirit. Shikarala Baba. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Ayat 37 saya akan bacakan. Sampai 39. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. No one tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Apapun ibu bapak saudara, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Peluk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Karena kita semua yang ada dalam dunia kita akan tinggalkan juga. Semuanya apapun yang kita lihat dengan kasat mata kita. Itu hanya sementara. Tetapi yang kekal adalah apa? Adalah Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kekal. Kasihnya kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. I've finished Lord. Hamba sudah selesai bicara. Hamba terbatas sekali Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hatimu lebih luas lagi. Lebih dalam lagi dalam hidup kami Tuhan. Aku berdoa buat setiap kami yang ada di Zoom online ini. Tidak peduli siapapun Tuhan. Tidak kecuali satu orang pun. Fill us Lord with your love. Penuhi kami dengan kasih. Penuhi kami dengan kuasa. Penuhi kami dengan anugerah. Penuhi kami dengan kasih setiamu. Terima kasih banyak Bapakku. Kami terima kasih-Mu yang besar dan luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saudara, terima kasih Tuhan saat mengalir dalam kehidupan kita. Yang tidak ada batasnya seperti sungai mengalir. Thank you Holy Spirit. Kami bisa mengasihi Engkau karena kasih di dalam kehidupan kami kasih-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami bisa melayani Engkau hanya karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan kuat dan gagah kami. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pertolongan dijawab Tuhan. Yang mengalami tekanan Tuhan, diangkat Tuhan, dan dipulihkan. And we receive the Father heart. The love of the Father just flowing upon each one of us. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Nah, Amin. kasih untuk firman Tuhannya. Terima kasih banyak Mamina. Sangat memberkati, sangat membangun. Terima kasih banyak. Baik, saudara, kita akan perjamuan kudus. Selagi saudara mempersiapkan perjamuannya, nanti Faith nyanyi satu lagu dulu, baru kita perjamuan. Silakan Faith.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup
diangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan Yesus berkata, kalau kita makan dari tubuhnya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita makan tubuhnya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita tidak cuma makan lambang, tapi kita betul-betul menyerahkan diri kita, betul-betul mendalami dan memahami bahwa kita sedang menyatu dengan tubuhnya yang telah terpecah bagi kita. Dan waktu kita bersekutu dengan memakan tubuhnya yang terpecah bagi kita, maka dia berjanji, dia memberi garansi bahwa dia memberikan kepada kita hidup yang kekal bagi siapa yang makan tubuhnya. Yesus pun berkata bahwa tubuhku benar-benar adalah makanan, dagingku benar-benar adalah makanan. Jadi waktu kita memakan tubuhnya, kita benar-benar memakan makanan yang benar, dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita bersekutu dengan tubuhnya ini. Kita memakannya dengan keyakinan dan percaya bahwa dengan bersekutu di dalamnya, kita beroleh kehidupan yang kekal dan memberikan kita tanggung jawab untuk membagikan hidup yang kekal itu. Membagikannya kepada banyak orang. Menghidupinya sehingga hidup kita menjelmakan kehidupan yang kekal itu, yaitu pribadinya di dalam kita. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Dan Yesus pun berkata bahwa darahku benar-benar adalah minuman. Darahku benar-benar adalah minuman. Waktu kamu minum ini, sekali lagi Yesus berkata, kita tidak minum lambang. Tapi kita minum yang benar-benar minuman. Artinya dia dapat memuaskan dahaga kita. Dia dapat menyegarkan kita. Karena darah ini adalah benar-benar minuman. Waktu kita bersekutu dengan darahnya, kita beroleh apa yang dianugerahkan oleh darah ini. Pemulihan yang kekal, kebenaran yang sejati, dan kemudian menjadi satu darah dengan Yesus Kristus, di mana kita diikat di dalam persaudaraan sebagai imamat rajani di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Kita menerima semua kuasa yang mengalir dari darah ini. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan orang mati, kuasa yang membebaskan kehidupan kita, kuasa yang memberikan kita sukacita, kuasa yang membuat kita berjalan di dalam kuasa Tuhan dan melepaskan itu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Karena kasih dia terpaku di salib, tercurah darah yang membasuh bersih dosa. Dia tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Dia tanggung semua. Dia tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Sekali lagi, dia tanggung semua. Dia tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Nanti saya minta Mami Ina berdoa untuk tutup. Silakan Mami Ina. Doa penutup ya. Ya, Mam. Ya. Terima kasih Tuhan
dari awal sampai selesainya ibadah ini Engkau sudah pimpin kami bersyukur. Kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama di atas segala nama-nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami yang hadir di Zoom online ini Tuhan, yang semua sudah mengambil bagian Tuhan. Kami akan berpisah dari Zoom online ini dan kami siap terima berkat daripada Tuhan. Sebelumnya I want to bless Click Fellowship Lord dalam nama Yesus. Dengan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka melimpahkan anugerah kasih setia Tuhan. Dan nama percaya mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Kami siap terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami mengangkat tangan-tangan kami. Biar apapun dikerjakan oleh tangan-tangan ini, Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tangan kami menjadi tangan kesembuhan. Waktu kami tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan-tangan kami menjadi tangan keberkatan, tangan pemulihan, dan tangan-tangan kemenangan. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami dengan berkat yang asalnya daripada Bapa, anugerah kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami semuanya mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Asik. Terima kasih Mamina. Mamina, God bless. thank you Mamina. Ya, Robert. Halo. Mamina. Berkati. Ada cerita lucu nih salamnya. Cerita lucunya. Ini anakku ini, yang cewek toh. Dia lihat tadi teman Mamina Ya. fotonya, dia lagi mau ibadah, terus dia bilang begini, Aldo, ini yang di hari ini. Kan sering dilihat di videonya tuh kalau nonton. Jadi salam kenal, Mamina, dia baru lihat tahu dia salam kenal anak ini yang paling kecil lihat. Tahu, halo, siapa namanya? Adel. Hai Adel. Iya. Tuhan berkati Adel. Iya tahu. Thank you. Dia suka nonton barangkali tuh, suka nonton. Iya. Oh, ya. Hari ini. Biasa kalau saya lagi putar-putar di FB-nya Tante Ina, dia sering lihat Tante Ina hari-hari tuh saya putar dia sering lihat Tante Ina. Oh gitu.